Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video KD 3.3 mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, peta konsep dari KD 3.3 ini nanti di dalam sistem persamaan linear 3 variabel, anak-anak akan mempelajari yang pertama, yaitu kita ingat-ingat kembali materi sistem persamaan linear 2 variabel yang pernah kalian dapatkan di bangku SMP, yang mana penyelesaiannya nanti bisa menggunakan cara substitusi, eliminasi, maupun gabungan. Gabungan di sini yaitu kita kerjakan secara eliminasi, kemudian nanti kita substitusi. Kemudian setelah itu baru kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, di mana penyelesaiannya nanti bisa menggunakan substitusi, bisa menggunakan cara gabungan, dan menggunakan determinan matriks. Nah, nanti sekilas akan saya ajari bagaimana sih bentuk dari matriks itu. Kita lanjut ke sub KD yang pertama, yaitu mengenai sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV. Nah, dalam sistem persamaan linear 2 variabel, bentuk umumnya adalah ini, seperti ini ya, AX plus BY sama dengan C, dengan A, B, dan C-nya itu merupakan bilangan real. Kemudian nilai A dan B-nya itu tidak boleh 0. Kemudian, dari sistem persamaan linear 2 variabel, bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada dua persamaan, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1, itu untuk persamaan yang pertama. Kemudian ada A2X plus B2Y sama dengan C2, ini untuk persamaan yang kedua. Dengan sama ya, untuk A1, B1, C1, A2, B2, C2-nya itu merupakan bilangan real, dan nilai dari A1, B1, kemudian A2, B2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk SPLDV ini ada dua. Yang pertama, SPLDV homogen. Bentuknya seperti ini. Jadi, pada bentuk umum tadi, kan ada A1X plus B1Y sama dengan C1 ya tadi. Nah, di sini nilai C1 dan C2-nya adalah 0. Itu namanya SPLDV homogen. Dengan sama untuk nilai A1, B1, A2, B2-nya elemen real. Sebagai contoh ini. Jadi, untuk nilai A1, B1, sama A2, B2 ini sembarang bilangan real, tetapi untuk nilai C1 dan C2 semuanya bernilai 0. Gitu ya. Jadi konstantanya 0. Itu dinamakan SPLDV homogen. Nah, satunya yaitu SPLDV tak homogen. Kalau tak homogen ini mirip dengan bentuk umum yang tadi, di mana nilai C1 dan C2-nya itu bisa 0, bisa juga tidak 0. Kalau salah satu 0 tidak apa-apa. Kalau misal dua-duanya 0 berarti dia sudah masuk SPLDV homogen. Seperti itu. Nah, contohnya ini tadi. 3X plus 2Y sama dengan 1, kemudian 3X min Y sama dengan 0. Nah, di sini kan salah satu 0, yang satunya enggak. Nah, kalau ini masih masuk SPLDV tak homogen. Contoh lainnya adalah ini ya, bisa dilihat sendiri. Lanjut ke penyelesaian atau solusi dari SPLDV. Tadi sudah saya sebutkan ada 3 cara menyelesaikan SPLDV. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara substitusi. Nah, secara harfiah, substitusi itu berarti mengganti. Dalam metode ini, salah satu variabelnya dipisahkan dari salah satu persamaan yang ada. Setelah itu disubstitusikan ke dalam persamaan yang lain. Untuk lebih jelasnya, di sini ada contoh, selesaikan SPLDV berikut dengan metode substitusi. Nah, ini saya cantumkan lagi di slide selanjutnya untuk kita selesaikan bersama menggunakan cara substitusi. Nah, dalam penyelesaian dengan metode substitusi ini, misalkan ini adalah persamaan pertama ya. Ini persamaan 2. Nah, kita pisahkan variabel pada persamaan pertama, misal kita tinggalkan variabel Y di ruas kiri. Jadi kan tadi pada persamaan pertama kita punya 3X plus Y sama dengan 5. Nah, kita pindahkan 3X-nya ke ruas kanan menjadi Y sama dengan 5 min 3X. Sehingga kita dapatkan persamaan 3 gitu misal. Nah, setelah itu kita substitusikan. Kita kan sudah mendapatkan salah satu variabel ya, yaitu bernilai 5 min 3X. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan kedua. Nah, persamaan kedua ada 2X plus 3Y sama dengan 8. Y-nya kita ganti dengan ini tadi, persamaan ketiga. Menjadi 2X plus 3 kali Y-nya kita ganti dengan 5 min 3X. Sama dengan 8. Nah, ini kita kalikan. Sehingga menjadi 2X plus ini jadi 15. Terus 3 kali min 3X itu min 9X. Sama dengan
8. Kita hitung 2x min 9x itu min 7x sama dengan 8 dikurangi 15 itu min 7. Sehingga kita dapatkan nilai x-nya itu sama dengan min 7 dibagi min 7 itu 1. Kita sudah mendapatkan nilai salah satu variabel, yaitu variabel x. Sekarang untuk mencari variabel y, tinggal kita substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan 3 ini. Setelah itu kita substitusikan x sama dengan 1 ke persamaan 3. Persamaan 3 tadi kita punya y sama dengan 5 min 3x. Nah, tinggal kita substitusikan 5 min 3, x-nya tadi sudah kita dapatkan nilainya 1. Sehingga kita punya 5 min 3 sama dengan 2. Sehingga penyelesaiannya yaitu x, y ya, dengan nilai x-nya adalah 1, y-nya 2. Seperti itu cara penyelesaian SPLDV menggunakan substitusi. Untuk penyelesaian atau solusi SPLDV yang kedua yaitu kita menggunakan eliminasi. Jadi nanti pada cara eliminasi ini salah satu variabel dihilangkan atau dieliminasi dengan cara mengurangkan atau menambahkan kedua persamaan. Nah, tetapi sebelum dieliminasi kita samakan dulu koefisiennya supaya bisa dihilangkan. Jadi koefisien pada variabel yang akan kita hilangkan itu harus kita samakan dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada contoh selesaikan SPLDV berikut dengan metode eliminasi. Soal ini saya tulis lagi di slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Jadi misalkan yang ini adalah persamaan pertama, terus yang ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita eliminasi dengan menghilangkan variabel x terlebih dahulu. Kita hilangkan variabel x, saya tulis lagi 7x plus 2y sama dengan 7.200. Yang kedua ada 10x plus 1,5y sama dengan 8.250. Nah, untuk menghilangkan variabel x berarti kita samakan ini. Samakan koefisiennya. Yang atas supaya sama kita kalikan dengan 10, yang bawah kita kalikan dengan 7. Sehingga didapatkan 70x plus 20y sama dengan 72.000. Terus yang kedua itu jadi 70x plus 10,5y sama dengan 57.750. Nah, dari sini untuk menghilangkan variabel x, sekarang di sini positif semua, berarti kita kurangi. 70x kurangi 70x habis ya. Nah, ini artinya kita sudah menghilangkan variabel x atau salah satu variabel pada persamaan tersebut. Terus tinggal kita hitung ini 20y dikurangi 10,5y itu 9,5y sama dengan 72.000 kurangi 57.750 itu 14.250. Jadi bisa kita dapatkan nilai y yaitu 14.250 per 9,5. Berapa itu? Hasilnya adalah 1.500. Jadi kita dapatkan nilai y-nya adalah 1.500. Kemudian kita eliminasi lagi persamaan 1 dan 2, tetapi kita hilangkan variabel y-nya. Sama saya tulis lagi. Jika kita hilangkan variabel y, maka kita samakan koefisien dari variabel y. Berarti yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 4 ya. Sehingga didapatkan 7 kali 3, 21x plus 6y sama dengan 21.600. Jadi 7.200 dikali 3. Kemudian yang bawah 10x kali 4 itu 40x. Ditambah 1,5y kali 4 itu 6y. Sama dengan 8250 kali 4 itu 33.000. Nah, di sini 6y-nya itu sama-sama positif ya. Jadi kita kurangi. Ini habis. Jadi tinggal 21x dikurangi 40x itu negatif 19x. Sama dengan 21.600 dikurangi 33.000 itu negatif 11.400. Sehingga didapatkan nilai x-nya itu sama dengan negatif 11.400 per negatif 19. Hasilnya sama dengan 600. Sehingga penyelesaiannya itu x, y dengan x-nya kita dapatkan 600, y-nya 1.500. Seperti ini. Jadi untuk
menyelesaikan soal ini dengan cara eliminasi murni itu agak panjang ya, karena kita menggunakan 2 kali eliminasi. Nah, akan lebih singkatnya kalau kita menggunakan cara yang kedua, yaitu gabungan. Jadi kita gunakan eliminasi, setelah itu disubstitusi. Yang ini mungkin sering kalian gunakan untuk menyelesaikan materi SPLDV ya. Jadi di sini mula-mula kita terapkan cara eliminasi terlebih dahulu, kemudian setelah kita dapatkan nilai dari salah satu variabel pertama, kita gunakan substitusi untuk mencari nilai dari variabel yang lain atau variabel yang kedua. Sebagai contoh, selesaikan SPLDV berikut dengan metode gabungan. Nah, ini bentuknya lain dengan contoh-contoh yang tadi ya. Kalau seperti ini, kita gunakan pemisalan. Karena di sini variabel-variabelnya berada pada penyebut. Jadi kita gunakan pemisalan, misalkan nilai dari 1/X itu sama dengan A, gitu ya. Kemudian 1/Y itu sama dengan B. Berarti pada persamaan pertama kan kita dapatkan 1/X itu tadi A ya. A min 2/Y itu kan sama dengan 2 kali 1/Y. Nah, dengan 1/Y-nya tadi kita misalkan dengan B. Ini tadi kita misalkan B, sehingga 2/Y itu adalah 2B. Berarti ini A dikurangi 2B sama dengan 3. Kemudian persamaan yang kedua itu 1/X tadi A, kemudian ditambah kalau 3/Y itu sama dengan 3 kali 1/Y ya. Dengan 1/Y-nya tadi kita misalkan B. Berarti 3/Y sama dengan 3B. Nah, sama dengan 2. Dari sini karena sudah ada variabel dengan koefisien yang sama, jadi bisa langsung kita eliminasi ya. Kita kurangi apa ditambah? Dikurangi, karena di sini sama-sama positif. Kita gunakan tambah kalau ini yang satu negatif, yang satu positif. Nah, langsung kita hitung A dikurangi A habis, min 2B dikurangi min 3B itu min 5B. Sama dengan 3 dikurangi 2 itu 1. Sehingga kita dapatkan nilai B-nya sama dengan negatif 1/5. Tahan di sini dulu, kita cari variabel A dengan cara substitusi ya. Kita substitusi nilai B sama dengan min 1/5 ke salah satu persamaan. Yang mudah kita masukkan ke persamaan pertama ya. Persamaan pertama tadi kita punya A min 2B sama dengan 3. Kita substitusi A min 2, B-nya adalah min 1/5 sama dengan 3. Nah, saya hitung di sini. Sehingga A, ini min ketemu min jadi plus. 2 kali 1/5, 2/5 sama dengan 3. Kita pindahkan ruas, berarti A sama dengan 3 dikurangi 2/5. Samakan penyebut per 5. Berarti di sini 15 ya, min 2. Jadi A-nya didapatkan 13/5. Nah, belum selesai karena di sini kan yang diminta adalah nilai X sama nilai Y-nya. Nah, kita ringkas berdasarkan hasil yang sudah kita temukan tadi, kita punya nilai A-nya ini adalah 13/5. Sedangkan A itu adalah pemisalan dari 1/X. Jadi A-nya tak ganti 1/X. 1/X sama dengan 13/5. Sehingga kita kalikan silang didapatkan 13X sama dengan 5. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 5/13. Untuk yang B juga sama, B tadi kita ketemu min 1/5. Berarti B-nya tadi pemisalan dari 1/Y. Nah, kalikan silang, negatifnya ikut salah satu saja. Di sini saya ikutkan 5. Berarti didapatkan 1 kali Y sama dengan 1 kali min 5, min 5. Sehingga didapatkan ini. Nilai X dan Y-nya sama dengan 5/13 dan negatif 5. Ini adalah penyelesaiannya. Nah, sekarang dalam menyelesaikan SPLDV tentunya ada banyak sekali tipe-tipe soal yang akan kalian jumpai. Di sini tipe-tipe atau bentuk-bentuk SPLDV dapat dibagi menjadi 3 kelompok dari bentuk umum ini. A1X plus B1Y sama dengan C1 dengan A2X plus B2Y sama dengan C2. Yang pertama, jika nilai dari A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2, dengan A2 dan B2-nya tidak sama dengan 0, maka SPL atau sistem persamaan linear tersebut mempunyai tepat satu pasang penyelesaian.
Nah, sistem tersebut dikatakan konsisten atau bergantung linear. Jadi dari contoh-contoh soal yang sudah kita kerjakan tadi, nih ya, saya kembali lagi. Nih, dari soal ini tadi, kan kita hanya mendapatkan satu pasang penyelesaian. Kemudian soal-soal yang sebelumnya di sini. Nah, ini juga kita hanya mendapatkan satu pasang penyelesaian. Maka, dari situ kan bisa kita lihat bahwa nilai dari ini ya, 7 itu kan sebagai A1, berarti 7 per 10 dengan 2 per 1,5. Itu kan kalau kita samakan angkanya tidak akan bisa ketemu ya, sehingga nilai dari 7 per 10 itu tidak akan sama dengan 2 per 1,5. Nah, itu menandakan bahwa SPL tersebut hanya mempunyai satu pasang penyelesaian. Ini juga sama. Ya, untuk contoh lebih jelasnya saya kasih contoh lagi. 3x plus y sama dengan 5, kemudian 2x plus 3y sama dengan 8. Nah, ini tadi juga sudah kita selesaikan pada contoh soal yang pertama tadi ya. Nah, dari penyelesaian ini kan tadi sudah kita dapatkan ya, dari contoh yang pertama tadi, bahwa nilai dari x dan y-nya yaitu 1 dan 2. Kan kita tahu ya, bentuk ini tuh nilai dari 3 per 2 tidak sama dengan 1 per 3. Kalaupun kita sederhanakan, tidak akan mencapai nilai yang sama. Hal ini bisa kita lihat juga kalau kita gambarkan ke dalam sebuah grafik. Untuk bentuk yang pertama atau persamaan yang pertama ini, kalau kita gambarkan ke dalam grafik, coba ingat-ingat kembali ya, bagaimana cara menggambarkan suatu persamaan ke dalam grafik atau koordinat kartesius. Yang pertama, persamaan pertama ini x-nya 5 per 3, misalkan di sini, y-nya 5. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ini untuk persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua itu x-nya 4, y-nya 8 per 3. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Sehingga dari kedua persamaan tersebut, mereka hanya berpotongan di satu titik. Nah, titik ini adalah titik penyelesaiannya atau titik ini, 1,2 ini yang sudah kita dapatkan tadi. Seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu jika nilai dari A1 per A2 itu nilainya sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2, dengan A, B, C-nya tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut tidak mempunyai penyelesaian. Nah, sistem persamaan tersebut dikatakan tidak konsisten. Sebagai contoh ini akan saya tuliskan kembali di slide selanjutnya. Coba ya, kalau misal ketika kita menjumpai bentuk soal seperti ini, kita langsung menyelesaikannya menggunakan eliminasi substitusi misalkan. Coba kita selesaikan ya. Nah, dari sini kan langsung kita samakan koefisien dari salah satu variabel. Misal ingin menyamakan variabel x. Berarti kan kita kalikan 2 yang atas, yang bawah kalikan 1. Sehingga didapatkan 2x plus 2y sama dengan 10. Kemudian yang bawah tetap 2x plus 2y sama dengan 8. Nah, ketika kita selesaikan, ini habis semua. Jadi 0 sama dengan 2. Kan tidak mungkin. Pasti ini ada sesuatu. Nah, coba kita lihat perbandingan koefisiennya. Di sini A1 dengan A2-nya 1 per 2 ya. Dengan B1 per B2-nya 1 per 2 juga. Ternyata nilainya sama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan C1 per C2. C1-nya 5, C2-nya 8. Ternyata tidak sama. Sehingga ini masuk ke kelompok kedua tadi, di mana bentuk per SPLDV ini tidak mempunyai penyelesaian. Tidak mempunyai penyelesaian. Coba kok bisa tidak mempunyai penyelesaian? Kita gambarkan di garis bilangan. Nah, untuk persamaan yang pertama, x plus y sama dengan 5, berarti misalkan ini 5, ini 5. Kita gambarkan. Nah, persamaan pertama seperti ini gambar grafiknya. Kemudian persamaan kedua, x-nya 4, y-nya 4. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat, kedua garis ini sejajar.
Dua garis dikatakan sejajar itu jika kita panjangkan sepanjang apapun tidak akan pernah bertemu. Jadi penyelesaiannya tidak ada karena tidak ada perpotongannya antara dua garis tersebut. Nah, ini dikatakan mengapa kok SPLDV ini tidak mempunyai penyelesaian, karena jika kita gambarkan ke dalam grafik, mereka akan menggambarkan dua garis yang sejajar. Sedangkan penyelesaiannya itu adalah titik potong dari kedua garis. Itu ya. Kemudian yang ketiga, yaitu jika nilai, perbandingan antara koefisien A, B, dan C-nya itu sama. Dengan sama ya, A, B, C-nya tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Jadi penyelesaiannya itu ada banyak, nggak cuma satu pasang. Sebagai contoh, untuk lebih jelasnya, saya tuliskan di slide selanjutnya. Nah, sama ya, kalau kita selesaikan, misal kita tidak memikirkan kelompok-kelompok tersebut, langsung kita selesaikan menggunakan cara eliminasi. Saya tulis lagi, ini kita samakan koefisien dari salah satu variabel, misal X, berarti kan kita buat 2 ya, berarti yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 1, sehingga didapatkan 2X plus 2Y sama dengan 10, yang bawah 2X plus 2Y sama dengan 10 juga. Nah, kalau kita eliminasi, habis. Kalau habis penyelesaiannya bagaimana? Kan kita tidak tahu nilai X sama Y-nya berapa. Nah, kita lihat perbandingan koefisiennya. Yang pertama di sini ada 1/2. Kemudian yang B-nya ada 1/2, yang C-nya ada 5/10. Ini sudah sama ya, 1/2 sama dengan 1/2. Nah, sekarang 5/10. Apakah sama dengan 1/2? Coba kita sederhanakan, kita bagi semua dengan 5. Ini 1, ini 2. Ternyata sama-sama 1/2, berarti dia termasuk ke kelompok 3. Nah, kelompok 3 itu penyelesaiannya bagaimana? Ternyata SPLDV tersebut mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Lalu kalau kita gambarkan ke dalam grafik, seperti apa kok hasilnya tak hingga penyelesaian? Nah, coba saja kita gambarkan. Untuk persamaan yang pertama, itu ada X plus Y sama dengan 5. Nah, ini 5, ini 5. Berarti gambarnya seperti ini. Kemudian yang kedua, ada 2X plus 2Y sama dengan 10. Kalau kita cari titik potong terhadap sumbu X-nya, ini kita tutup. Kalau kita tutup berarti kan 2X sama dengan 10, didapatkan nilai X-nya sama dengan 10/2, yaitu 5. Ternyata di sini juga. Terus yang Y juga sama, 2X-nya kita tutup berarti didapatkan 2Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 5 juga. Ternyata di sini juga. Nah, jadi untuk persamaan yang kedua, garisnya pun juga di sini, juga melewati titik ini. Nah, inilah yang menandakan bahwa SPLDV tersebut mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Mengapa? Karena kedua persamaan kalau kita gambarkan ke dalam grafik itu akan berimpit. Yang namanya berimpit kan berarti titik potongnya ya ada di setiap titik-titik pada garis ini. Makanya dia mempunyai tak hingga banyaknya penyelesaian. Seperti itu. Jadi harus dipahami ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai aplikasi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya soal-soal yang muncul dalam penerapan materi SPLDV ini pada ini ya, membeli buah-buahan atau membeli pensil, alat-alat tulis seperti itu, atau bisa juga mengenai umur misalnya, atau kita menebak dua bilangan dengan ketentuan yang telah ditentukan. Nah, kalau yang ini, Intan membeli 2 kilo mangga dan 1 kilo jeruk dengan harga 360.000. Kemudian ia membeli 1 kilo mangga dan 1 kilo jeruk dengan harga 270.000. Maka yang pertama kita disuruh menuliskan model matematika yang berbentuk SPLDV. Kemudian yang B ini typo. Tentukan harga 1 kg mangga dan harga 1 kg jeruk. Terus yang C, jika Putri itu orang lain ya membeli 2 kg mangga dan 3 kg jeruk, maka berapa yang harus dibayar Putri? Nah, soal ini saya tulis lagi ke dalam slide selanjutnya untuk kita selesaikan bersama. Dari bentuk ini kita ubah dulu. Langsung bisa kita menjawab soal yang A. Kita ubah ke dalam bentuk SPLDV. Untuk kalimat yang pertama di sini, Intan membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk. Berarti kita misalkan dulu. Misalkan mangga itu X. Kemudian yang satu jeruk ya, jeruk kita misalkan dengan Y.
Nah, dari sini langsung kita bisa buat persamaannya. 2 kilo mangga berarti 2X dan 1 kilo jeruk, dan itu ditambah ya, 1 kilo jeruk berarti 1Y. Nah, tetapi kalau 1 tidak usah ditulis angka satunya. Hasilnya atau harganya sama dengan 360.000. Ini jadi persamaan yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, Nia membeli 1 kilo mangga berarti 1X atau X, dan 1 kilo jeruk berarti 1Y atau Y dengan harga 270.000. Ini persamaan kedua. Karena sistem berarti harus menggunakan kurung kurawal. Ini soal yang A. Sudah terjawab. Sekarang yang B, tentukan harga 1 kg mangga dan 1 kg jeruk, berarti kita disuruh mencari masing-masing nilai X dan Y-nya. Nah, lebih mudah kita gunakan eliminasi saja ya. Jadi saya tulis lagi, kita gunakan eliminasi untuk mencari masing-masing nilai X dan Y-nya. 2X plus Y sama dengan 360.000. X plus Y sama dengan 270.000. Nah, kebetulan di sini sudah ada variabel yang koefisiennya sama, berarti langsung bisa kita eliminasi, kita kurangkan. 2X dikurangi X itu X, Y kurangi Y habis ya. Ini jadi berapa? 90.000. Berarti langsung kita dapatkan nilai X-nya 90.000. Setelah itu kita gunakan substitusi. Kita substitusikan X sama dengan 90.000 ke salah satu persamaan yang mudah, persamaan kedua aja. Persamaan kedua itu ada X plus Y sama dengan 270.000. Langsung kita masukkan X-nya 90.000 plus Y sama dengan 270.000. Berarti didapatkan nilai Y-nya. Saya tulis di sini. Y-nya sama dengan 270.000 dikurangi 90.000. Berapa itu? Didapatkan nilai Y-nya sama dengan 180.000. Nah, sehingga harga 1 kilo mangga atau X itu sama dengan 90.000. Kemudian harga 1 kg jeruk itu 180.000. Nah, sekarang untuk soal yang C, jika Putri membeli 2 kg mangga dan 3 kg jeruk, berarti kita tuliskan 2 kg mangga berarti 2X plus 3 kg jeruk 3Y itu berapa? Nah, untuk nilai masing-masing X sama Y-nya kan kita sudah tahu, tinggal langsung kita substitusikan aja. 2 kali X-nya kita ganti dengan 90.000 ditambah 3 kali Y-nya 180.000. Nah, berarti ini 180.000 ditambah 540.000. Hasilnya sama dengan 720.000. Jadi, yang harus dibayar Putri sebesar 720.000 rupiah. Nah, ya, demikian penjelasan mengenai materi SPLDV. Pertemuan selanjutnya atau video selanjutnya akan dibahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi, selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.